Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Hari ini kita memasuki penghujung tahun 2021, artinya kita akan memasuki tahun baru 2022. Setiap muslim, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia dambakan adalah tahun-tahun lebih baik daripada sebelumnya. Namun dari sisi lain juga masuk tahun baru juga menunjukkan betapa lemah dan betapa jahilnya manusia. Mereka memperingati tahun baru dengan pesta besar-besaran. Mereka menyambut tahun baru dengan peringatan besar-besaran. Disitulah dikatakan lemah dan jahilnya manusia. Umurnya berkurang, pesta. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, termasuk lemah adalah lemah pola pikirnya. Ketika tidak tertanam di dalam pikiran dia ilmu agama yang benar. Innahu kana zaluman jahula. Bahwa sesungguhnya manusia ini zalim, sangat zalim dan sangat jahil. Bagaimana tidak jahil, tidak zalim, umur dia berkurang malah pesta. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, umur dia berkurang, pesta. Yang kedua, kamu belum tahu dan kita belum tahu apa nasib kita di tahun yang baru ini. Tapi pesta luar biasa. Maka itulah prinsip bodohnya kita. Kadang-kadang makan enggak makan, yang penting senang. Padahal kesenangan kita bukan diukur dengan itu. Kesenangan kita barakallahu fikum yang sebenarnya adalah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah, yakni dengan Islam dan rahmat dari Allah, dengan kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan benar, dengan kita menjalankan ajaran Islam dengan benar, itu yang patut kita banggakan, itu yang patut kita senangkan, itu yang patut kita barakallahu fikum bangga. Tetapi apalah artinya berbagai macam acara disusun. Kalau berbicara barakallahu fikum masalah peringatan hukumnya itunya, enggak perlu katanya.
Itu bukan hukum agama seakan-akan. Kalau kita berbicara masalah hukum bahwa ini tasyabbuh, bahwa itu bid'ah, udah terserah. Tetapi cobalah kita berfikir dan merenung. Pantaskah umur kita berkurang 1 tahun kemudian kita pesta? Itukah akalnya orang yang waras? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang jenius adalah orang yang selalu menghisap, mengintrospeksi diri sendiri dan beramal untuk bekal dia setelah dia meninggal. Wal ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang memperturutkan keinginan dan kemauan dia, namun dia selalu berhayal, berangan-angan ingin masuk surga. Dia tidak pernah mengamalkan amalan menuju surga. Dia memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan kemauannya, tetapi dia selalu berhayal ampunan Allah, selalu berhayal surga Allah, selalu berhayal yang terbaik di sisi Allah. Anda bermimpi sebelum tidur, wahai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, aktsaruhum lil maut isti'dadan. Dalam sebagian riwayat, aktsaruhum lil maut dzikra. Ulaikal akyas, ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk bekal setelah dia menghadap Allah dengan ibadah, dengan salat, itulah orang-orang yang cerdas sebenarnya, itulah orang-orang yang jenius sesungguhnya. Karena tidak ada seorang pedagang di dunia ini, tidak ada manusia yang cerdas di dunia ini kalau dikatakan dia bekerja hanya untuk cukup seharian. Seorang pedagang kita akan katakan pedagang yang jenius. Seorang pegawai kita akan katakan pegawai yang jenius kalau dia punya tabungan masa depan. Kamu pedagang yang handal, kamu pedagang yang benar. Seorang pedagang omsetnya sampai 1 hari 5 juta, tapi hari itu dia harus habiskan, entah itu dengan khamr, entah itu dengan zina, entah itu dengan bar. Kita katakan ini orang penyakit pedagang yang on. Kenapa? Omset 5 juta per hari, tetapi tidak ada tabungan 5 hari itu juga habis. Diingatkan, kamu kalau seperti ini dagangnya, bagaimana nanti kalau anak-anak kamu punya anak? Bagaimana nanti masa depan anak-anakmu? Biarin ada yang nanggung sendiri-sendiri. Saya ingin hidup, saya mumpung hari ini 5 juta saya dapat, habis pokoknya, saya akan puaskan. Tetapi seorang pedagang kita akan katakan pedagang jenius. Seorang pegawai kita akan katakan pegawai yang jenius. Seorang kaya kita akan katakan seorang kaya yang cerdas kalau dia bisa memanage kekayaan sampai untuk masa depan hidup dia, sampai untuk masa depan anak-anak dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, aktsaruhum lil maut isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk bekal menghadap Sang Ilahi, kebaikan menghadap Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang cerdas, itulah orang-orang yang cerdas yang sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut hatta min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan berinfak, bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah sebelum ajal datang menjemput kalian dan kalian hanya menyesal dan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah saya ingin bersedekah, saya ingin salat, saya ingin berbuat baik, ya Allah. Menyesal. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun.
Kata Allah Azza wa Jalla, sampai ketika kematian sudah diambang pintu. Itulah kelakuan manusia. Ketika dia sehat, ketika dia muda, dia tidak pernah berfikir bekal akhirat. Ketika dia sehat, ketika dia muda, yang dia fikirkan adalah yang dipenuhi adalah perutnya, nafsunya, syahwatnya. Sampai ketika datang kematian sudah diambang pintu, dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, tunda saya ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya berjanji saya akan beramal kebaikan, saya berjanji saya akan beramal saleh ya Allah. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya berjanji saya akan beramal baik ya Allah. Saya akan taubat ya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak mungkin kamu bisa dikembalikan wahai manusia. Kalimat yang sudah ditetapkan oleh Allah, kalian tidak akan mungkin dikembalikan ke dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan ingatlah ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang bergelimang, yang berlumur dosa, ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala mereka dengan penuh hina dina. Mereka menundukkan kepala mereka, hanya tertunduk kepala mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat neraka ya Allah. Ternyata azab neraka itu benar ya Allah. Kami telah melihat dengan mata kami. Wa sami'na, dan kami berjanji akan mendengarkan kebenaran itu ya Allah. Kami akan taat dan kami akan patuh ya Allah. Namun penyesalan mereka semuanya tidak berguna. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kata Allah Azza wa Jalla, dan pada hari kiamat di saat Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan nasib di antara hamba di padang mahsyar, wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam, dan malaikat pula datang berbaris-baris dan dihadirkan pada saat itu neraka jahannam di hadapan hamba-hamba di padang mahsyar. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dihadirkan neraka jahannam pada saat itu di hadapan mereka. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada saat itu manusia semuanya sadar akan kebodohan dia di dunia. Pada saat itu manusia semuanya sadar akan kelalaian dia di dunia. Pada saat itu manusia semua sadar akan kesombongan dia di dunia yang dia pertahankan. Pada saat itu semuanya manusia sadar akan kelalaian dia di dunia, betapa banyak umur dan waktu yang dia buang sia-sia tanpa ibadah, tanpa salat. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada saat itu manusia semuanya sadar, namun kesadaran kamu sudah terlambat dan tidak akan bermanfaat. Ya, dan dia pun mengatakan, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dia pun mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai sekiranya ketika saya hidup di dunia, kenapa saya tidak pernah salat? Kenapa saya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Penyesalan manusia selalu terlambat. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, kalau kita rajin mendengarkan Al-Quran, kalau kita rajin memahami ayat-ayat Al-Quran, kalau kita rajin kembali kepada Islam yang benar, kalau kita mau kembali kepada Islam yang benar, kita tidak perlu memperdebatkan, kita tidak perlu ribut apa hukumnya ini. Sadarlah, umur kita makin tahun, makin hari makin berkurang. Dari tahun ke tahun umur kita berkurang, bukan bertambah. Kenapa kita pesta? Ada orang yang habis pesta tahun baru besoknya meninggal. Selamat tahun baru. Meninggal karena nyekik botol khamr.
Ada orang yang habis pesta tahun baru, baru memperingati tahun baru besar-besaran, meninggal di tempat zina, meninggal karena khamr, meninggal dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Itu yang kita harapkan, itu yang kita pestakan. Wal'iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin, kembalilah kita kepada norma-norma agama kita. Kalaupun kita tidak faham tentang norma-norma agama kita, kalaupun kita kadang-kadang tidak menerima dengan hukum bahwa ini adalah tidak ada contoh, ini adalah, cobalah kembalilah kepada nurani kita masing-masing. Betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, makanya nggak heran kadang-kadang anaknya sedikit-dikit penyakitan. Coba aja lihat kelakuan orang-orang yang tidak tahu agama. Anda tahu kalau kita berbicara trompet, tasyabuh dengan agama Yahudi, dengan ini itu, sudah nggak usah berbicara hukum, nggak apa-apa. Tapi cobalah berpikir kita berbicara dari norma, dari kesehatan, dari norma kemanusiaan manusiawi. Itu trompet yang kamu beli di pasar untuk anak-anak kamu, dari mulut sudah berapa ribu mulut yang lewati trompet itu. Pada saat dibikin, dari awal proses dicoba sama yang bikin, datang anaknya ditiup lagi, datang karyawan ditiup lagi, kemudian setelah itu dipasang, dililitin itu semuanya, ditiup lagi, setiap orang datang mau beli ditiup lagi, setelah ditiup anaknya, ditiup ibunya, ditiup bapaknya, berapa miliar bakteri yang nempel di situ. Kemudian kamu belikan untuk anakmu, oleh anakmu dinikmati, ditiup, setelah ditiup la ilaha illallah. Padahal coba, anakmu mau nggak minum di gelas bekas kakaknya, bekas ibunya, bekas bapaknya? Enggak, jijik. Minum di gelas bekas mulutnya bapaknya, bekas mulutnya ibunya, dikocakin gelasnya, dibuang. Tapi coba trompet yang penuh dengan bakteri. Kita kalau berbicara agama tasyabuh, sudah nggak apa-apa mungkin. Kamu nggak usah berbicara agama aja dulu. Coba kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Coba kembali kepada norma-norma agama kita. Kembali kepada barakallahu fikum norma-norma kesehatan. Apa nggak berbahaya itu? Berapa bakteri yang masuk di dalam perut anakmu itu? Tapi orang tua beli, daripada anak saya nangis, daripada anak saya menjerit, daripada anak saya dibeli, dibawa pulang rebutan, dari mulut ke mulut sudah berapa puluh bakteri itu yang menempel di trompet yang kamu banggakan, yang kamu beli. Sekarang masih mau kita? Cobalah, kadang-kadang kalau kita berbicara hukum, banyak yang memandel, yang memperdebatkan, wah ini itu. Kenapa? Sudah, kita gak usah berbicara hukum. Coba kita kembali kepada fitrah kita manusia. Coba kita kembali kepada fitrah kita manusia, bahwasanya innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwasanya Allah itu indah dan Allah menyukai yang indah-indah, bahwasanya Islam menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, bahwasanya Islam menganjurkan, apalagi di zaman sekarang ini yang Covid merajalela, kemudian kita masih mau seperti itu. Sudahlah, kalau memang gak nyambung kita berbicara hukum agama, coba kita berbicara hukum alam aja dulu. Coba kita kembali kepada hukum manusiawi, hukum kesehatan, hukum yang lainnya. Ini ma'asyiral muslimin, yasurrul mar'a ma dhahabal layali wa inna la dhahabahunna lahu dhahaba. Orang begitu senang masuk tahun baru, namun itu sebenarnya kebodohan dia nggak sadar bahwa masuk tahun baru adalah hilangnya umur dia 1 tahun. Kalau Allah menakdirkan umur kita 70 tahun, artinya dengan tahun baru kurang 1 tahun pula. Maka apa yang kita pestakan, apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita senangkan, apa yang mau kita barakallahu fikum banggakan dengan masuknya tahun baru? Semestinya kita introspeksi diri, kita harus berubah, kita harus merubah diri kita dan keadaan kita lebih baik dalam segala sisi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, mulailah kemudian dikejar doa akhir tahun, doa awal tahun. Kenapa begitu malas untuk berdoa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita doa akhir tahun, doa awal tahun. Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa awal bulan, doa awal hari, doa akhir hari.
Lalainya kita coba. Doa yang jelas-jelas diajarkan Rasulullah dan itu adalah kemakmuran kita, kebahagiaan kita setiap hari. Coba lihat, perhatikan. Rasulullah mengajarkan kita doa awal hari, doa akhir hari. Awal hari, pagi hari kita dianjurkan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Wadhkur rabbaka bil ashyi wal ibkar. Kita dianjurkan berzikir kepada Allah awal hari, akhir hari. Awal hari, asbahna wa asbahal mulku lillah, sampai selesai. Akhir hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Awal hari, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Awal hari, akhir hari, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa a'udzubika wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Awal hari kita dianjurkan oleh Rasulullah berdoa, ya Allah, aku memohon kepada Engkau segala kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang ada sesudahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang ada pada hari ini dan kejelekan yang sesudahnya. Akhir hari, ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang ada sesudahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang ada pada hari ini dan keburukan yang pada malam hari ini. Dan aku berlindung dari keburukan yang sesudahnya. Doa awal hari, doa akhir hari. Kita butuh perlindungan setiap hari, setiap saat. Bukan setahun aja kita butuh perlindungan. Doa awal bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap melihat bulan pertama beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, Allahumma hilala rushdin wa barakah atau wa khair. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan yang membawa iman dan keamanan untuk saya. Jadikan bulan ini bulan Islam dan keislaman, keselamatan untuk saya. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan kebaikan dan bulan keberkahan dalam hidup saya. Doa awal hari, doa akhir hari, doa awal bulan. Kenapa yang dicari, yang dikejar doa akhir tahun? Pelitnya manusia luar biasa. Baca zikir pagi dan sore, Anda telah berdoa doa awal hari, doa akhir hari. Itu yang dianjurkan. Kita butuh perlindungan setiap hari. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu bi rahmatika ya arhamar الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أعمالنا خواتمه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.